Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, sudah lama juga gue nggak rekaman ya. Terakhir kali gue rekaman bulan puasa. Dan sebelum video ini ada videonya Blitz sih, Reacto Blitz. Tapi harusnya video Blitz itu sendiri gue tayangin nggak lama setelah Lebaran atau malah sebelum Lebaran kalau sempet ya kan. Cuman ternyata nggak sempet, penyakit males datang ya kan. Gue mudik juga ke kampung halaman, sibuk gitu, jadi ya udahlah, nggak ada jadwal main bola juga terutama gitu. Jadi gue kayak bukan nggak ada jadwal sih, gue yang nggak punya cukup waktu ya untuk main bola. Sebenarnya waktu di Lampung kemarin ada kesempatan lah gue buat main, cuman karena yang waktu dan kondisi yang tidak memungkinkan gue nggak bisa join gitu. Dan setelah pulang ke Jakarta juga hampir 2 minggu ini belum ada jadwal yang pas. Tapi sebetulnya nih besok nih, gue ngerekam ini hari Jumat, besok hari Sabtu tanggal 21 gue ada jadwal game ya kan, dibantu oleh agenku Dame yang nemuin jadwal main nggak jauh dari sini dan pagi, terutama karena pagi gue jadi bisa main. Nah kalau lu udah lihat story gue ya kan, sepatu ini udah jelas sih sebenarnya, di judul juga udah jelas bahwa ini adalah specs akseleratornya Mark Lock. Gue sendiri dari namanya nggak terlalu familiar ya, LS3 XL apa gimana gitu ya. Pokoknya ini Mark Lock tuh seri yang Lea gitu ya, dan dia juga udah ngeluarin sebelum seri ini, dia ngeluarin yang colorway merah hitam. Tanpa berpanjang lebar lagi guys, langsung gue unboxing aja. Dan ya seperti biasa gue nggak bawa alat pembuka, dan sepertinya ini juga plastiknya akan sedikit rusak ya, karena ini rapih banget. Kalau top score ini kalau ngirim pasti rapih banget, jadi ya bagian ini akan gua cut ya guys. Oke guys, seperti yang udah gue bilang, plastiknya akan agak rusak ya kan. Dan ini dia, tereng. Belum sepenuhnya terbuka mukanya guys. Bisa deh. Oke, gue lihat dulu ya. Namanya akselerator Lightspeed 3 LX MK Elite 3 LX. Lightspeed 3 Elite. Waduh, Lightspeed 3 Elite ya. Lightspeed 3 Elite. Berarti akan ada yang Pro ya. Kita lihat ya apa bedanya. Karena gue juga udah punya nih guys. LS3 gue udah punya. Nggak gue keluarin. Nanti akan gue, setelah ini gue akan ada sesi fitting seperti biasa. Karena ini adalah sepatu ketiga specs juga yang gue punya dengan outsole terpisah, LS3, Alpha Elite, dan ini gitu ya. Jadi udah ada 3 sepatu dengan outsole terpisah gue dari specs. Sekilas gue nyangkanya ya, gue nyangkanya ini box bener-bener spesial edisi gitu ya. Ternyata ya mirip sama brand sebelah sih, dibungkus aja ya kan. Specs sebelumnya udah pernah belum ya bungkus gini ya? Belum kayaknya ya. Nggak tahu gua. Gua agak-agak blank karena udah lama banget gua nggak unboxing. Tapi nice loh, ini Bumi Baharu, dan di belakangnya ada gambar clock ya. Mark Lock yang sekarang dengan julukannya Maung Clock. Ini ada gambar dia lagi tentang free kick, salah satu andalannya Mark Lock ya kan. Di sini juga ada tato nama istrinya ya, Sage ya, Sage ya kayaknya ya. Dan ini foto Mark Lock lagi di pantai megang piala, dia di gedung sate sama dia sama babynya. Terus di atasnya MK, ini ada siluet MK akselerator Lightspeed 3LX, dan ini seperti biasa ya, kecepatan cahaya ya. Di sini ada nomor 23, dan ada seperti koordinat ya, seperti koordinat, mungkin ini koordinat stadion Persib kali ya, Stadion Gelora Bandung Lautan Api mungkin ya, atau tempat latihannya Persib, atau rumahnya Mark Lock. Nggak tahu ya, ada yang udah coba belum cari ini. Terus ya that's it, dan gua buka aja ini, gua lepas ini ya. Nice sih, at least ya lu ada effort lah ya kan untuk membuat sepatu spesial edisi itu spesial gitu ya kan, seperti yang udah gue damba-dambakan. Gue tadinya ya pengen bikin konten khusus gitu ya untuk sepatu-sepatu yang Indonesia yang dibilang special edition tapi dikasih kotak begini. Gue mau bikin
bandingin sama kotaknya Mizuno, kotaknya Nike, kotaknya Diadora, kotaknya Adidas gitu ya, yang gue udah punya juga dan special edition gitu ya, dan itu bener-bener di treat spesial sama brand-brand tersebut ya, Adidas, Nike, Diadora, Mizuno itu men-treat spesial. Untuk yang special edition itu dia memang ada effort untuk membuat spesial gitu, karena kalau lo beli sepatu spesial lo dapatnya biasa aja, apa spesialnya gitu ya. Kalau gue sih mikirnya gitu ya, sebagai gue kan sepatu nggak cuman pakai gitu kan, gue nikmatin juga gitu loh, dari semua sisi, semua aspek. Kalau bisa gue nikmatin ya gue nikmatin gitu. Jadi bagi gue detail-detail itu penting gitu ya, walaupun mungkin bagi sebagian besar orang nggak penting, tapi dengan adanya Specs dan Ortus yang udah mulai bikin-bikin begini untuk special editionnya, gue ngerasa sih mungkin tergelitik juga ya, kena apa ya, kena senggol juga ya kan. Lu sepatu spesial tapi nggak lu treat spesial, apa yang spesial bro gitu ya. Mungkin ya kotaknya sendiri aslinya tetap sama, dan gue pakai size 43. Gue berkeyakinan bahwa kalau Alpha Elite aja gue sebenarnya masuk ya kan, LS3 Pro juga gue masuk ya, ini juga harusnya masuk, apalagi dia bahannya ada leathernya kan. Oke guys, moment of truth. Gue sih ngeliat sepatu ini memang udah spesial ya, warna colorway-nya juga gue suka ya kan, putih biru gitu ya kan, terus desainnya juga cukup menarik, ada embel-embel leathernya gitu ya kan, membuat gue makin penasaran. Oke, moment of truth. Tadadading. Oke, gue keluarin dulu dua-duanya. Terus seperti biasa plastik pembungkus dan juga silika gel, and that's it. Tidak ada apa-apa lagi guys. Boxnya masih rapi ya, seperti biasa. Gue taruh bawah. Ini dia. Gue ambil yang sebelah kiri aja kali ya. Gue lihat dulu bandrolnya, 849.800. Gue beli sesuai bandrol, free ongkir. Gue raba-raba dulu guys. Oke, karena gue mau sekalian ambil yang ini, gue ini aja ya sekalian ya. Gue lepas aja dalamnya dulu. Oh, gue tahu ya mungkin bedanya ya sama yang LS3 biasa ya. Banyak banget ini aja. Ringan, kulit ya. Oke guys. Nanti gue pada saat yang fitting gue akan coba keluarin juga si LS3 ya. Gue bandingin ya kan. Menurut gue sih bedanya cukup signifikan ya, terutama dari material ya. Of course ini juga karena ada ini ya. First impression, kelihatan banget ya ketika udah dipegang, ini memang mewah banget. Cocok banget menurut gue ya, sekilas sebelum gue ke dalam ke lebih detail. Harga bandrolnya itu udah terlihat cocok untuk penampakan sepatunya. Cuman ya tetap pasti ada plus minus lah ya. Nanti pelan-pelan akan kita bahas plus minusnya. Oke, pertama-tama gue akan ke bagian material uppernya sendiri guys. Mulai dari bagian ini ya. Ini adalah bagian yang memang bermaterial leather. Jadi kalau lu perhatiin seri LS3 ya yang udah keluar itu kan memang dia ada kayak desainnya tuh kayak gini ya, yang biasanya beda warna gitu. Kalau yang punya gua kan yang hitam pink biru itu ya. Jadi ininya warna lupa lah, pokoknya dia kayak ada di ininya lah ya, bagian ininya itu yang dikasih leathernya sama dia. Terus dia dengan logo Specs di kiri dan kanan bordir. Ini brodol lah ya kira-kira kalau dipakai rutin. Dan ya kalau dilihat ya ini kayak huruf M juga ya. Memang kayak huruf Mark Lock gitu ya, Mark M. Atau ya memang stitchingnya memang begini gitu ya. Atau ya memang sengaja bikin kayak MK gitu ya, Mark Lock. Lalu material ininya tuh nice guys. Material yang sintetiknya ini sendiri beda banget dengan bahan seri yang Pro gitu. Jadi memang bener-bener ini udah kelihatan banget mewah gitu ya dari segi ini ya. Plus dia ada siluet akselerator di sini, terus ada siluetnya MK di sini, di belakang juga ada MK-nya. Terus yang di sini MK-nya lebih besar gitu ya. Bumi baharunya ada di sebelah sini gitu, light speed, bendera Indonesia,
Dan sepatu ini dipakai terus sama Clock di ajang SEA Games kemarin guys, tapi dia pakai yang edisi soft ground yang full besi, yang memang khusus buat dia gitu ya. Kayaknya gak akan dikeluarkan seri umumnya untuk itu. Lalu talinya ya not my favorite, menurut gue talinya kurang oke, cuman ya oke lah. Specs lebih suka pakai tali pipih ini akhir-akhir ini ya kan. Dan ininya itu ya, si lidahnya tetap terpisah ya, which is nice, makin membuat gue pede bahwa sepatu ini bakalan enak banget gue pakai gitu ya kan. Tipis ya, bahan material tipis, tapi dia itu nggak mengurangi kemewahannya gitu loh guys, dengan ada pori-porinya, bolong-bolongnya di sini. Tapi yang gue lihat nih, ya udah kelihatan nih, salah satu minusnya adalah dia tidak ada cantolan tali ya di sini ya. Jadi kemungkinan ya ini akan gerak-gerak guys lidahnya. Cuman let's see ya ketika udah dipakai main gimana ya. Tapi karena lidahnya ini sebenarnya panjang ya, menurut gua maksudnya panjang menjulur kiri dan kanan. Jadi mungkin kaki lo ketika masuk ya dia nggak akan gerak-gerak juga sih mungkin ya kan. Lalu bagian heelnya guys, menurut gua sih ya inilah salah satu minusnya ya, selain tali yang bukan favorit gua. Menurut gua busanya agak kurang tebel gitu ya kalau gua bandingin sama si Alpha Elite kemarin gitu, dengan bandrol yang mirip-mirip, bahkan lebih murah Alpha Elite kali ya, 799 ya apa sama ya, lupa gua. Itu busanya ini cenderung dikit, cenderung mirip aja kayak LS20, kayak ya Alpha, kayak LS3 gitu ya, nggak spesial untuk di bagian ini. Dengan dia seperti biasa ada internal heel counter yang ditanam di bagian belakang dengan tidak tinggi, dan dia ininya itu nice guys. Ininya itu kayak ada busa lagi, which is gue nggak tahu kenapa ada bantal ini dibikin empuk ya. Ininya, bagian ininya dibikin empuk, gue nggak ngerti kenapa. Yang jelas ini sih menambah berat gitu ya. Walaupun ini nggak seberat yang gue bayangin ya, nggak seberat si Alpha Elite. Nah lalu move to insole guys. Insole-nya ya untuk seri Elite of course bisa dilepas dengan insole-nya yang sudah tipis gitu ya, dan mungkin gue nggak perlu tukar lagi sama insole vapor ketika gue pakai ini. Let's see ketika gue playtest bakalan gimana. Tapi ya nice punya insole yang bisa dilepas, bukan yang harus dilepas paksa gitu ya. Itu dari material upper dan insole so far cukup worth it, cukup mewah. Harga yang didapat benar-benar nggak nyesel gitu ya, dengan kualitasnya, dengan dipegangnya, di feel-nya enak gitu ya. Lalu kita ke bagian outsole, sole plate. Terus terang sole plate-nya ini ya gini-gini aja sih, nggak ada apa ya, maksud gue belum ada gebrakan baru dari specs gitu ya. Ya seperti ini aja gitu, walaupun dia udah kasih aksen-aksen transparan, walaupun kayaknya yang Alpha Elite walaupun dan LS3 Pro juga udah pakai ada kesan transparannya dikit gitu ya. Nanti akan kita coba cek, tapi nggak ada perubahan lah secara ini ya. Dan yang sejauh ini belum gue pakai berkali-kali sih, baru gue pakai sekali semua gitu ya, Alpha Elite dan juga LS3 itu cukup awet gitu ya. LS3 sendiri gue pakai di lapangan sintetik. Segitu aja sih dari gue guys, first impression gue tentang sepatu ini. Terus terang memang bikin penasaran banget buat segera dipakai ya kan. Kebayang harusnya ini enak enak, mungkin pakai banget gitu ya. Udahlah ya spek, fokus aja lah ya, nggak usah bikin seri akselerator yang ada 3000 jenis itu gitu ya. Fokus aja LS3 LS yang dengan outsole terpisah, LS yang dengan kearifan Vertex, terus ya Alpha gitu ya, seri Alpha. Udahlah 3 aja, maintain ya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah bikin orang pusing. Main colorway aja gitu ya kan Pak, udah gitu. Kalau gua sih ya, terserah specs lah, of course. Kalau dia masih mau ngeluarin 3000 macam akselerator ya gua bisa apa ya kan. Overall worth it banget bagi gua ini, dengan harga, dengan kesan yang gua dapat. Mudah-mudahan ketika gua pakai juga enak banget. Jadi mengakibatkan sepatu ini sempurna gitu ya. Kalau di feel enak, dipakai enak, itu tentu sempurna dengan packaging yang nice menurut gue ya, dikasih betutup begini gitu ya. Wah nice, good job specs. Seneng gue beli ini dengan harga bandrol.
mudah-mudahan ya ketika dipakai enak. Oke, segitu aja deh gue guys video unboxing gue kali ini. Kalau lu suka dengan video ini, lu boleh like, lu boleh share ke temen lu yang mencari ini. Kayaknya sih nggak terlalu susah ya dapet ini ya, so far ya. Nggak tahu juga kalau udah mulai habis. Terus kalau lu memutuskan subscribe setelah nonton video ini, wis mantap, terima kasih banget guys. Support lo sungguh berarti bagi gua dalam rangka memperbanyak viewer dan juga subscriber. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.